action research is for those who are reflective. Teman-temanku guru, dalam hidup saja, kalau kita tidak pernah refleksi diri, bablas saja kemana-mana, kita tidak pernah tahu apa yang salah dan apa yang benar tentang diri kita, right? Nah, di kelas itu kita suka nekat, ngajar dari hari pertama sampai tahun ke-7. Itu yang repot cuma di tahun pertama. Karena di tahun pertama takut gagal, kalau gagal dikeluarin. Tahun kedua mulai nyaman, sudah berhenti. So, I guess we are doing classroom action research is because we need to be reflective. Yes? And reflective teachers keep on questioning. Have you questioned your life? Why I do this? Saya suka meledek guru begini. Pernah nggak nanya penulis buku yang bukunya dipakai di kelasnya itu, pernah nggak ya tahu murid saya kayak apa? Kok saya yang nekat pakai bukunya dia nggak pakai disesuaikan apa-apa? Kenapa ya kok saya pakai buku ini? Pernah ditanyakan atau tidak? Tapi kalau sudah diwajibkan sama kepala sekolah, wes, 14 terus. So, reflective is about questioning, asking what we have done to ourselves and what we have done to our students. Yes? And classroom action research is about questioning our own classroom experiences, issue or challenges. Jadi, kalau nggak langsung berhubungan dengan teori-teori yang sudah dibikin orang-orang banyak, ya nggak apa-apa juga. Ya, tidak terlalu menjadi persoalan. Justru kita sedang mencari satu atau dua potong teori yang kira-kira support pemikiran kita. Ya. Kemudian cari bacaan yang kira-kira ada orang nggak sih yang pernah punya masalah kayak saya? Dia pernah bikin nggak research? Oh, saya mau lanjutin, dia sudah pernah bikin kayak gitu, saya mau bikin juga. Tapi saya akan mengubah ini dan itu. Nggak boleh, siapa yang nggak boleh? Kita suka kepikiran kalau classroom action research, kepikiran lagi waktu bikin S1 ya. Ada supervisornya ya. Kemudian sama supervisor, ini teorinya nggak mendukung ini, gitu kan? Nah, ya, coretin gitu ya, aduh itu nightmare banget ya. Dan kalau zaman saya dicoretin halaman 1, ngetiknya dari halaman 1 balik lagi sampai halaman 50 karena kagak ada komputer. Takut-takut, iya gila ini suaraku jadi jelek. Emang suaranya jelek sih, tapi kalau mikrofonnya jelek ya tambah jelek. Ya kalau fokus ini kan lumayan tersumbang. So, classroom action research is about our own class. Whether we want to confirm what we have been doing or we want to find out better solution for problems that we face. Yeah? So classroom action research help us to explore. Teman-temanku, jadi kalau saya ngomong ini sebenarnya nggak ada gunanya apabila kita tidak menyadari bahwa classroom action research adalah bagian dari hidup kita. Nggak ada gunanya semuanya. Apalagi kalau saya ngomongin cycle 1 harus gini, sampah itu. Apabila tidak ada niatan bahwa this classroom action research is for me to improve my teaching. Yes? So first of all is being open. Then classroom action research is the door. So classroom action research help us to explore and examine aspects of teaching and learning to take action to change and improve. Jadi gak ada, kayaknya kelas saya oke-oke aja sih, saya ngajar 12 tahun juga gak pernah ada masalah. Justru sebenarnya kalau ada guru bilang gak pernah ada masalah, pasti banyak masalahnya. Karena gak ada yang namanya teaching and learning process without masalah. Gak ada. Ngurusin manusia itu pasti ada masalahnya. Jadi kalau ada guru keluar dari
kalau saya sih sorry, saya nggak pernah ada masalah dengan kelas saya. Oh, bohong. Tapi kalau dia mengatakan, saya senang kelas saya, banyak persoalan sih, tapi saya mencoba cari solusinya. Nah itu baru benar. Waras, normal. Oke. Nah pasti yang kepikiran sekarang, how can I begin? Where do I begin? Yes. So you begin here now. Where can your research question come from? Yes. Nah kalau ininya sama, mau bikin S1, S2, S3 sama. Classroom action research sama. Where can the research question come from? So the research question, sudah tak beres kliknya. So the research question can come from a problem or difficulty which we or our students experiencing. Kita bisa mulai dari persoalan yang kita alami. Kenapa ya setiap kali ngajar genre ini atau setiap kali ngajar teks ini, kok kayaknya anak-anak nggak ngerti yang saya omongin? Sebenarnya saya ngomong apa toh? You start questioning. Kok kalau anak-anak saya pakai materi yang ini, kok mereka ngobrol sendiri? Kenapa ya? Tiba-tiba buka